Halo semuanya, kali ini saya akan coba untuk berbagi pengalaman bagaimana caranya menambahkan limit waktu atau batasan waktu di Google Form yang sudah kita buat, dan juga menambahkan kode atau password. Jadi nggak sembarangan soal yang sudah kita buat itu semua orang bisa masuk. Nah, kita langsung masuk saja ke Google Form-nya, yaitu ke Google Drive awalnya. Nah, ini udah masuk. Kita buat baru Google Formulir. Oke, ini udah masuk. Biasanya kita ingin menambahkan nilai dulu. Nah, kalau ingin menambahkan nilai, di sini pengaturannya dirubah menjadi quiz. Jadikan ini sebagai quiz. Bisa diatur mau segera atau mau nanti. Kalau nanti biasanya nggak langsung muncul nilainya. Nah, nilai poin bisa dilihat atau tidak. Jawaban yang benar juga bisa dilihat atau tidak. Di sini bisa diatur sendiri. Kemudian kalau misalnya kita atur di sini nanti, di sini di umum biasanya minta ngumpulin alamat email. Nah, kita klik tidak perlu juga nggak apa-apa. Terus batasi ke satu tanggapan, satu email satu tanggapan. Oke, biasanya saya seperti ini. Terus simpan. Nah, sudah muncul ini. Sekarang kita coba membuat kode passwordnya. Kalau misalnya kita ingin membuat kode, ini adalah bagian pertama, ya kan? Nanti ada bagian yang keduanya. Untuk bagian pertama biasanya diisi untuk data diri siswa. Nah, ini judul soalnya aja, misalnya contoh soal online. Nah, deskripsinya bisa diatur sendiri. Misalnya ini mata pelajarannya, matematika atau apa, terus waktunya kapan, misalnya Selasa 2 Juni 2020, waktunya mau mulai jam berapa, bisa 09 misalnya sampai 11.00. Nah, di sini yang pertama nama lengkap. Nah, untuk nama lengkap kita pakai pilihan jawabannya itu gunakan jawaban singkat agar nanti anak bisa langsung nulis nama lengkapnya. Ya. Kemudian setelah nama lengkap tambahkan yang lainnya, biasanya adalah kelas. Nah, untuk kelas biasanya saya membuatnya itu bukan pilihan ganda atau jawaban singkat, tapi menggunakannya drop down agar semua siswa sama pilihannya. Misalnya berarti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, ada 6 pilihan nantinya. Kemudian setelah kelas kita tambahkan lagi nomor absen ya biasanya, atau nomor ujian, nomor absen. Selanjutnya setelah nomor absen, baru di sini yang terpenting nih. Sebelum masuk ke soal, kita minta dulu kodenya atau passwordnya. Nah, biasanya kalau yang sudah sering menggunakan Google Form, kemudian ada kode di sini, pilihannya adalah jawaban singkat, pasti akan muncul langsung validasi respon. Kalau yang baru biasanya nggak ada. Nah, tidak muncul. Bagaimana untuk memunculkannya? Sini ada titik 3, klik titik 3-nya, kemudian di sini ada
validasi respon, klik validasi responnya. Ini kan muncul. Kemudian kita pilih di sini pilihannya teks. Nah, yang berisi ini tetap diisi berisi ya. Kemudian kita masukkan passwordnya apa atau kodenya apa, misalnya PAT online MTK 6. Nah, jadi ini adalah passwordnya, ini adalah kodenya. Kalau misalnya ada orang yang masuk kemudian passwordnya salah, nggak mungkin akan masuk ke soalnya. Nah, selanjutnya di sini ada yang harus diisi. Ini adalah teks apabila seseorang membuat kesalahan di passwordnya atau di kodenya. Kita mau tulis apa? Kita tulis kode salah saja. Kode salah. Nah, seperti itu. Ini yang memang membuat soal itu menjadi lebih rahasia. Kemudian baru kita akan masuk ke soalnya. Untuk masuk ke soal, kita tambahkan bagian, bukan menambahkan pertanyaan ya, tambahkan bagian. Nah, jadi ada dua bagian. Bagian pertama data diri, bagian kedua baru ke soal. Ini bisa, judulnya bisa di copy dari awal. Kemudian ya. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaannya. Nah, baru di sini kita buat pertanyaannya. Misalnya pilihan ganda atau apa, sudah saya siapkan. Pertanyaannya ada 2, tinggal di copy, pindahkan. Karena pilihan ganda, buat optionnya A, B, C, D ini berurut ke bawah agar mudah untuk dikopinya langsung. Oke, paste option. Nah, tinggal pilih jawabannya dengan skornya. Kunci jawabannya apa nih? Misalnya kasih skornya 30 atau 40 aja, 40. Kemudian jawabannya adalah ini jawabannya. Selesai. Kemudian tambahkan lagi 2 contohnya yang ada gambarnya. Pertanyaannya dulu, luas gambar di atas. Oh, kita ubah sedikit ya. Luas gambar di bawah, bukan luas gambar di atas, di bawah. Bawah adalah titik-titik. Nah, bagaimana cara untuk masukkan gambarnya? Ada 2 cara. Yang pertama, bisa gambar di sini, klik kanan, kemudian save as picture. Atau yang berikutnya adalah kita menggunakan bantuan sniping tool. Nah, ini. Nah, kalau saya lebih sukanya menggunakan sniping tool, karena kalau sniping tool bisa membuat JPEG semuanya, mau bentuknya apa aja. Save, misalnya ditaruh di dokumen, download. Oke. Nah, masukannya di sini ada pilihannya nih, untuk kayak gambar unggah ya. Unggah berarti kita ngambil dari apa yang sudah kita simpan. Sini ada tadi disimpan di download ya. Nah, ini. Oke. Nah, sudah muncul. Mau nambahin lagi tulisan bisa, tinggal klik yang ada titik 3-nya ini, klik.
tambahkan teks atau mau ditaruh di mana posisinya, atau mau dirubah lagi gambarnya, atau mau dihapus juga bisa. Kemudian optionnya adalah copy dari sini ya, seperti tadi. Nah, oke, sudah di copy. Jawabannya adalah D. Ini tadi 40, ini sekarang 60 misalnya, biar dapat 100. Nah, oke, sudah jadi soalnya. 2 soal dengan total poinnya adalah 100 ya. Untuk meninjaunya kita coba lihat, klik tinjau. Nah, nanti tampilannya seperti ini tuh. Jadi tidak langsung muncul soalnya, tapi kita harus isi dulu data diri kita. Nama lengkap misalnya Eka per, huruf besar ya, Eka per kelas. Nah, tadi drop down itu maksudnya seperti ini. Jadi kita tinggal pilih aja yang sudah kita siapkan. Kelas 6 misalnya, nomor absennya misalnya 15 atau nomor ujian. Nah, sekarang kodenya nggak boleh salah. Kalau misalnya salah, contoh ya, salah apa ya, kelas 6, kita tidak bisa melanjutkan karena kode salah. Jadi tadi apa ya, saya juga lupa. Tadi itu PATO. Nah, kalau benar baru masuk ke soalnya. Nah, sudah masuk. Sekarang kita coba isi. Satunya salah, satunya benar. Oke, apa, kirim. Nah, tanggapan Anda telah direkam. Karena tidak langsung dimunculkan nilainya, jadi di sini tidak muncul nilainya. Oke. Berikutnya adalah bagaimana caranya untuk menambahkan limit waktu atau batasan waktu pengerjaan. Nah, kita menggunakan bantuan add-on namanya. Add-on ini dapat dicari di titik 3 ini, kemudian cari add-on. Nah, oke. Nah, sini keluarlah, muncullah. Nah, di sini sudah, kalau saya sudah ada nih, form limiter namanya ya. Form limiter inilah yang akan kita pakai untuk membuat waktunya menjadi bisa diatur oleh kita sendiri. Kalau misalnya di sini belum ada, belum muncul, klik di telusuri aplikasi form limiter. Nah, langsung muncul form limiter. Oke. Sebelum dipakai kita harus install dulu. Langsung install. Lanjutkan. Nah, langsung pilih akunnya sesuai akun yang sudah terdaftar, kemudian izinkan. Oke. Tunggu sebentar. Lagi install nih. Oke, form limiter telah terinstall. Selesai. Nah, sini langsung muncul. Inilah form limiter ya. Nah, untuk pembuatan pembatasan waktunya, sini ada 2 pilihan. Dimana satu, number of form respon, berarti respon yang keberapa yang sudah. Kalau misalnya kita sampai hanya 100, berarti 100, atau waktu. Nah, biasanya kalau saya waktunya sampai kapan. Sini ada pilihannya.
select date, itu tanggalnya mau sampai tanggal berapa, misalnya sekarang ya. Sekarang ini waktunya menunjukkan 21.43. Oke. Sekarang kan tanggal 30 nih. Tanggal 30. Kemudian select time 21 itu berarti jam 9 malam. Jam 9 PM. Sudah lebih dari 45, kita buat jadi 50. Nah, set, save. Oke, sudah tersave. Jadi nanti kita tunggu sampai jam 21.45, 21.50. Tadi kan 21.50 batas waktunya ya. Nah, ini udah ada satu, itu respon yang tadi ya. Nah, sekarang waktunya sudah menunjukkan 21.51. Berarti kan sudah melebihi batas yang sudah ditentukan oleh kita tadi ya. Kita coba untuk masuk, ya kan, untuk masuk. Kita tinjau saja. Nah, itu dia, tidak bisa diakses ya. Jadi benar-benar terbatas. Nah, berikutnya kita ingin merekap responden yang sudah masuk. Tadi kan sudah nyobain satu nih. Bagaimana caranya untuk merekapnya? Nah, untuk merekapnya di sini klik tombol titik 3, kemudian download tanggapan. Download ya. Setelah download, kemudian dibuka. Nah, sini klik, nanti munculnya seperti Excel, tapi bentuknya kan seperti ini nih. Bagaimana cara membacanya? Oh, kita blok saja yang ini ya. Kemudian masuk ke data, kemudian text to column, kemudian di sini pilihannya ada dua, kita pilih yang atas, delimited, kemudian next. Nah, lihat di sini, ini kan pembagiannya itu pakainya koma, berarti di sini pakainya koma. Nah, kemudian tab-nya di klik hanya apa saja ya, next, kemudian finish. Oke, sekarang sudah per kolom jadinya. Nah, kan enak tuh ya. Ada beberapa kolom yang memang tidak perlu, jadi tinggal dihapus saja. Oke, sini juga kita sudah bisa sudah bisa seperti ada pembahasannya. Nah, ini kan tidak perlu nih, hapus saja. Delete ini juga, kanan delete ini juga, kanan delete. Yang tidak perlu tinggal dihapus saja ya. Ini ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Nah, di sini ada pertanyaan, kemudian benar atau tidak seseorang yang memang sudah menanggapinya. Nah, ini ada jawaban, ya kan? Ini ada soal, kemudian jawabannya D. Nah, benar, ya kan? Ini jawabannya B, salah berarti ya. Harusnya jawabannya yang lain. Seperti itu. Jadi lebih mudah. Ya, yang memang tidak. Oke. Yang berikutnya, kalau misalnya kita ingin mengirimkan link kepada seseorang,
klik kirim. Nah, kemudian pilih yang tengah. Sini kan linknya panjang nih, kita bisa perpendek. Nah, sudah perpendek seperti ini, bisa diperpendek lagi, bisa. Caranya copy, kita pakai aplikasi Bitly ya, Bitly. Nah, sini Bitly muncul untuk merubah link yang tadinya panjang jadi lebih pendek, akan bisa custom atau bisa diubah oleh kita sendiri. Ini ada beberapa yang memang sudah pernah saya pakai. Nah, biasanya kalau yang baru masuk ke Bitly ini diminta untuk registrasi. Kalau saya kan udah pernah ya, jadi sudah masuk. Nah, kemudian klik create. Nah, di sini paste untuk link yang tadi sudah di copy. Tunggu sebentar, langsung berubah. Nih, udah jadi lebih pendek. Bahkan kita ingin merubahnya juga bisa. Misalnya pengen diganti, misalnya TAT online kelas 6. Save. Oke, berhasil ya, tinggal di copy. Nah, baru deh di share. Sekian, terima kasih.